Kabar soal pembangunan ibu kota baru seolah tenggelam gara-gara COVID-19 melanda tanah air. Pemerintah mencurahkan seluruh perhatiannya untuk penanganan COVID-19 agar ekonomi Indonesia pulih kembali. Namun demikian, mega proyek ini tidak akan berhenti begitu saja. Pemerintah masih menyusun master plan ibu kota baru, meskipun lajunya tidak secepat sebelum pandemi menyerang. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan bicara soal kelanjutan rencana Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur. Saat ini, katanya masih dilakukan diskusi antar kementerian. IKN pada dasarnya, prosesnya saat ini masih terus dilakukan diskusi antar kementerian yang mengepalai untuk penyiapan mengenai peraturan perundang-undangan adalah Bappenas, kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Ronald Silaban dalam bincang bareng DJKN secara virtual. Seperti diketahui, kelanjutan pembangunan ibu kota baru sampai saat ini masih menjadi pertanyaan. Rencana itu seakan semakin jauh karena tidak disinggung Presiden Joko Widodo pada saat pidato sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD, maupun penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN 2022 beserta nota keuangan. Namun, pada akhirnya pembangunan ibu kota negara atau IKN baru tetap berlanjut di tahun depan. Ini terlihat di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2022. Dalam dokumen yang dikutip CNBC Indonesia, disebutkan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 510,79 miliar untuk pembangunan IKN baru. Pembangunan IKN baru ini masuk dalam program prioritas nasional pemerintah di tahun 2022. Untuk pembangunannya masuk dalam strategi percepatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah Kalimantan. Untuk mendukung pembangunan IKN baru ini, pemerintah juga mengembangkan kawasan perkotaan yang ada di Kalimantan agar bisa mendukung kawasan industri serta pariwisata yang ada di sekitarnya. Saat ini, dari segi infrastruktur, sebenarnya ada beberapa proyek yang sudah berjalan. Berikut rangkuman soal progres proyek berjalan, transportasi dan dukungan listrik di daerah ibu kota baru. Yang pertama, rencana pembangunan 3 ruas akses ke IKN. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga, mengatakan pihaknya akan membangun 3 ruas baru menuju ibu kota baru yang akan mengarah ke Balikpapan, Kecamatan Samboja dan dari arah selatan. Saat ditanya apakah ruas baru tersebut akan berbentuk jalan tol atau nasional, ia belum bisa memastikannya. Namun, untuk mengarah ke Balikpapan, ia membuka kemungkinan bahwa jalan tersebut akan terkoneksi dengan jalan tol Balikpapan-Samarinda. Yang kedua, rencana pembangunan transportasi. Dalam raker bersama Komisi 5 DPR bulan Juni lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan pembangunan dan pengembangan Bandara APT Pranoto Samarinda masih tetap masuk ke dalam proyek prioritas Kementerian Perhubungan tahun 2021. Pengembangan bandara tersebut menelan biaya sekitar 113,96 miliar. Lalu Kementerian Perhubungan juga memprioritaskan pembangunan dan pengembangan pelabuhan serta fasilitas pendukungnya dengan nilai 992,99 miliar. Sebelumnya, pada tahun 2019, Kementerian Perhubungan telah memiliki desain transportasi ibu kota baru. Di tahap awal, moda yang ia kembangkan adalah bus. Kemudian, pemerintah juga berencana mengadopsi konsep ART, yang merupakan sistem angkutan massal berbasis smart mobility seperti di Cina. Lalu pada Februari, Kementerian Perhubungan Budi menyatakan ada beberapa negara yang berminat investasi di proyek transportasi ibu kota baru, yaitu Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Khusus bandara, pembangunannya akan dikerjasamakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Yang ketiga, pembangunan proyek ketenaga listrikan. PT PLN Persero berhasil memberikan tegangan pertama energis pada 3 proyek infrastruktur ketenaga listrikan di Kalimantan Timur.
yakni gardu induk 150 kV Embalut, gardu induk 150 kV New Samarinda, dan saluran udara tegangan tinggi atau SUT 150 kV Embalut New Samarinda. Jalur transmisi SUT 150 kV Embalut New Samarinda terdiri dari 45 tower dan terbentang sepanjang 28,4 km sirkuit KMS dari Kabupaten Kutai Kartanegara hingga Kota Samarinda. Infrastruktur ketenaga listrikan ini nantinya akan menambah keandalan sistem interkoneksi Kalimantan, khususnya pada sistem kelistrikan Mahakam. Nah, itulah informasi terkait kabar soal pembangunan ibu kota baru saat ini di Kalimantan Timur. Semoga memberikan informasi yang baru. Jangan lupa like, share, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.